Pemirsa, sidang pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki tinggal satu langkah lagi menuju putusan. Sidang pra-peradilan yang diajukan 22 kuasa hukum Peggy Setiawan telah berlangsung sejak Senin 1 Juli 2024. Kuasa hukum Peggy mengejar kejanggalan-kejanggalan yang diduga memicu Polda Jawa Barat melakukan error in persona atau salah orang dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama saya melalui sambungan Zoom pakar hukum Universitas Indonesia Kudri Sitompul, kemudian juga sudah kami hadirkan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISES. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung. Namun sebelum berdiskusi kita akan simak terlebih dahulu grafis perjalanan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ya, pada hari Senin 1 Juli 2024 dilakukan pembacaan gugatan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Dan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa 2 Juli 2024 ada pembacaan jawaban ataupun tanggapan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat serta siangnya dilanjutkan dengan replik dan duplik. Lalu pada hari Rabu 3 Juli 2024 dilakukan pembuktian saksi dan juga ahli dari pihak tim kuasa hukum Peggy. Yang dihadirkan adalah Dedi Kurniawan, Suharsono atau Bondol, kemudian juga ada ahli Profesor Suhandi Cahaya yang dimana adalah ahli hukum pidana. Selanjutnya pada hari Kamis kemarin 4 Juli 2024 dilakukan pembuktian saksi ahli oleh tim kuasa hukum Polda Jawa Barat, yakni Profesor Agus Surono tanpa menghadirkan saksi apapun, hanya ahli saja. Dan di pagi hari ini, Jumat 5 Juli 2024, ada penyerahan berkas kesimpulan oleh masing-masing pihak, baik itu pemohon maupun termohon. Dan tentunya pada hari Senin 8 Juli 2024 pekan depan, kita semua menantikan putusan pra-peradilan bagi Peggy Setiawan. Oke, Pak Bambang, menurut Anda sudah melihat mengikuti jalannya sidang pra-peradilan yang mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini. Menurut Anda seperti apa? Relatif lancar tanpa kendala apapun? Ya, kalau melihat prosesnya relatif lancar ya. Hanya saja kalau kita melihat kesaksian-kesaksian yang dihadirkan dari termohon maupun pemohon, ini saya melihat memang banyak hal yang akan jadi pertimbangan hakim nanti dalam memutuskan gitu. Dan saya prediksi saya 99% apa yang disampaikan oleh pemohon ini akan diterima oleh hakim gitu. Hanya 1% saja mungkin keajaiban hakim akan menentukan lain seperti itu. 1% ini bisa karena kepentingan-kepentingan lain atau pertimbangan-pertimbangan non formal yang terjadi di persidangan kemarin seperti itu, Mona. Apa yang membuat Anda optimis 99% sidang ini bisa dimenangkan oleh pihak tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Karena kalau melihat proses kemarin, saksi-saksi yang dihadirkan termohon nyaris membenarkan apa yang disampaikan oleh pemohon gitu loh. Bahwa ada proses yang salah. Ada yang proses salah terkait dengan penangkapan Peggy Setiawan. Mulai dari prosedur penangkapan, kemudian tidak adanya pemanggilan sebagai terlapor, 8 tahun yang lalu misalnya seperti itu, dan banyak hal yang kemudian memunculkan kejanggalan-kejanggalan sama seperti disampaikan yang diduga oleh masyarakat saat ini seperti itu. Tapi ahli dari tim Polda Jawa Barat sempat menyatakan jika terdesak maka penetapan status tersangka terhadap seseorang tidak perlu menjalani pemeriksaan terlebih dahulu, Pak. Ya, tapi tetap saja ada proses yang harus dilakukan. Keterdesakan itu apa gitu yang menyebabkan? Kalau kita melihat proses 8 tahun yang lalu, nyaris tidak ada hal yang mendesak gitu loh, terkait dengan Peggy Setiawan yang ditersangkakan itu sudah jelas gitu loh. Rumahnya pernah digeledah,
motornya pernah disita sampai sekarang. Terus kemudian apa yang menyebabkan Peggy Setiawan itu dijadikan tersangka gitu. Bukti-bukti terkait dengan keterlibatan Peggy nyaris juga tidak merupakan bukti langsung ya, seperti identitas, kemudian foto, ini kan tidak ada kaitannya sama sekali dengan peristiwa itu. Makanya saya meyakini bahwa Senin nanti pra-peradilan ini akan diterima oleh hakim. Oke, jadi bukti-bukti yang dibawa atau dihadirkan oleh tim kuasa hukum Polda Jawa Barat ini lemah begitu ya, menurut Anda Pak Bambang? Benar, sangat lemah sekali gitu loh. Dan 8 tahun yang lalu ketika bukti-bukti itu sudah lengkap, seharusnya 8 tahun yang lalu pun Peggy Setiawan ini sudah bisa ditangkap. Informasi keluarganya sudah jelas, dan kemudian saat itu pun kalaupun tidak ditangkap seharusnya juga sudah ada surat pemanggilan kepada Peggy Setiawan, tapi faktanya kan tidak ada gitu. Baru ramai beberapa bulan terakhir ini Peggy Setiawan langsung ditangkap gitu. Dan itu sangat mudah gitu. Yeah. Seperti itu. Ramai setelah munculnya film berjudul Vina ya kalau nggak salah. Bang Kudri, kalau Pak Bambang 99% yakin kalau misalnya besok akan, hari Senin maksud saya, akan dimenangkan oleh pihak dari Peggy Setiawan, pandangan Anda Bang Kudri? Bang Kudri, bolehkah audionya dinyalakan dulu? Supaya kami semua bisa mendengar. Saya sependapat dengan Prof. Bambang bahwa kemungkinan besar gugatan pra-peradilan ini akan dikabulkan karena ada hal-hal administrasi penyidikan yang tidak dipenuhi. Kita tahu bahwa pra-peradilan itu sebenarnya adalah mengenai hal-hal formalitas di dalam penyelidikan ya atau penuntutan. Jadi kalau misalnya prosedur atau SOP itu tidak dipenuhi, maka seharusnya gugatan pra-peradilan itu dikabulkan, atau dengan kata lain penetapan tersangka Peggy Setiawan itu akan dinyatakan tidak sah. Yang terpenting ini kan ada 2 alat bukti, ya kan? 2 alat bukti apa yang digunakan oleh penyidik? Kalau kita mengikuti persidangan kemarin, bahwa alat bukti yang diajukan oleh termohon dalam ini kuasa Polda itu adalah kebanyakan itu adalah yang tidak langsung dengan kejadian ya. Misalnya pertama mengenai putusan pengadilan negeri ya yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung gitu ya. Nah, di dalam ketentuannya bahwa putusan atau kopi itu adalah bukti surat, ya bukan bukti saksi ya. Nah, kalau beda, kalau ada seseorang diperiksa sebagai saksi, didengar keterangannya, dibuat berita acaranya, baru itu dikatakan alat bukti saksi. Tapi ini kan kita dengar bahwa kuasa hukumnya itu membacakan isi putusan yang lalu ya mengenai keterangan saksi-saksi yang dihukum sekarang atau yang terpidana itu gitu. Nah, jadi begitu juga hal ini akan kesulitan juga mengenai laporan polisi ya kan. Nah, sekarang katakanlah Peggy itu akan ditetapkan tersangka tanpa melalui prosedur ya pemeriksaan ya, walaupun memang tidak ada ketentuan yang menyatakan wajib ya bahwa seseorang tersangka itu harus didengar dulu keterangan sebagai saksi. Tetapi kalau penetapan seseorang tersangka langsung tanpa keterangan saksi itu berisiko. Ya kan, pertama bisa satu salah orang, error in persona, atau bukti-buktinya itu tidak relevan dengan tersangka. Jadi biasanya penyidik ya kan akan mendahului ya penetapan tersangka itu dengan keterangan saksi kecuali tertangkap tangan gitu loh. Nah, itu ya. Terus kemudian kalaupun dipaksakan langsung ditangkap tersangka, dasar laporan polisinya apa?
ya kan? Kan penetapan tersangka itu berdasarkan sprindik. Sprindik itu berdasarkan pelimpahan perkara penyelidikan. Perkara penyelidikan itu dasarnya adalah LP. Nah, ini dalam kasus penetapan Peggy sebagai tersangka, LP-nya LP yang mana? Kalau LP yang lalu kan si Egy belum dijadikan sebagai tersangka sebelum ini. Jadi menurut pendapat saya besar kemungkinan terjadi maladministrasi di dalam proses penyidikan. Ya, kalau kita perhatikan peraturan Mahkamah peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 bahwa objek pra peradilan itu salah satunya penetapan tersangka, dan penetapan tersangka itu menyangkut formalitas. Jadi jelas bahwa harus prosedur-prosedur administratif yang harus dipenuhi. Kita tahu bahwa hukum acara pidana itu adalah hukum mengenai prosedur. Jadi kalau ada prosedur yang tidak diikuti, maka penyidikan itu tidak sah. Jadi saya kira itu pendapat saya sependapat dengan Prof. Bambang. Bang Kudri, disebutkan salah seorang tim kuasa hukum Polda Jawa Barat jika 2 alat bukti yang mereka kantongi salah satunya adalah laporan polisi dari ayah korban Eki. Menurut Anda gimana? Tapi kalau kita dengar dari keterangan kuasa hukum yang lalu, ya, bahwa laporan polisi itu dilakukan backdated. Jadi para tersangka itu diperiksa dahulu, ya kan, didengar keterangannya, dibuat berita acaranya, baru dibuatkan berita acara. Andai kata betul, kalau memang betul, kenapa sekarang para penyidiknya itu diperiksa oleh Propam? Ya kan? Kenapa waktu itu Inspektur Rudiana itu juga diperiksa dengan Propam? Orang yang diperiksa Propam pasti karena ada masalah. Jadi saya kira kalau memang ini terbuka, ya kita harus dengar apa sih hasil pemeriksaannya Propam terhadap para pemeriksa atau verbalisan dan para penyidik, dan katakanlah orang-orang yang terkait di dalam penyidikan masa lalu. Itu kan saya kira lebih fair, ya, kalau misalnya. Tetapi memang tidak ada kewajiban, ya, bagi kepolisian untuk mengungkapkan apa hasil pemeriksaan Propam, karena itu pemeriksaan Propam itu kepentingan internal. Okay. Tapi kalau kita mau, ya, kalau misalnya buat menegakkan keadilan, ya apa salahnya, ya kan? Ini karena ini kan sudah mendapat perhatian yang begitu besar dari masyarakat. Bahkan Presiden Jokowi sendiri meminta supaya perkara ini diselesaikan secara seadil-adilnya dan menurut ketentuan yang berlaku. Saya kira itu kan ya tidak pernah terjadi ada presiden Indonesia menyangkut perkara yang sebegini, yang seperti hanya kayak begini, presiden harus memberikan pendapatnya. Ini kan sudah sudah lebih dari perhatian yang biasa. Saya kira begitu. Oke, jadi 2 alat bukti yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak hanya saja lemah sifatnya, tapi juga sepertinya bermasalah, begitu ya Bang, ya? Begini, di dalam pembuktian kita ada mengenal kuantitas dan kualitas. Di dalam pasal 183 KUHP itu kan menyatakan bahwa hakim itu tidak boleh memutus suatu perkara tanpa keyakinan, dan keyakinan didasarkan 2 alat bukti. Konsep ini yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi, ya, untuk menetapkan tersangka. Karena sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014 itu kan simpang siur bahwa penetapan tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Ada bukti yang permulaan, ada bukti permulaan yang cukup. Itu simpang siur. Akhirnya oleh Mahkamah Konstitusi disatukan untuk kepastian hukum bahwa untuk penetapan tersangka minimal 2 alat bukti yang sebagaimana dimaksud pasal 18 KUHP, yaitu surat ahli saksi, ahli, terdakwa, dan petunjuk. Nah, jadi 2 dari 5 itu bisa dipakai untuk sebagai pembuktian. Tetapi juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan di pasal berikutnya bahwa setiap pembuktian itu mempunyai kualitas. Artinya bahwa alat bukti yang
diajukan di pengadilan itu adalah yang satu sama lain berkaitan, berhubungan. Ya, jadi kalau misalnya ada satu alat bukti yang antara saksi dengan ahli atau dengan surat atau dokumen, yaitu tidak ada persesuaian, maka alat bukti itu akan lemah gitu loh. Jadi bukti yang kita sebut kualitas itu satu sama lain harus berhubungan, harus berkaitan. Kalau tidak berkaitan, maka bukti itu tidak mempunyai lemah kekuatan pembuktiannya. Jadi yang dalam konteks ini bahwa alat bukti tidak hanya kuantitas saja, tetapi juga harus kualitas. Ya, artinya bukti itu berkaitan, ya, bertautan dengan alat bukti yang lain. Demikian. Oke, apakah ada urutannya, Bang Kudri? Sebelum saya ke Pak Bambang, alat bukti apa yang... Saya kira nggak ada. Di dalam pembuktian hukum pidana itu adalah alat bukti itu bebas, berbeda dengan pembuktian perdata. Atau misalnya PT UN itu diantara pembuktian perkara perdata dan pidana. Kalau pidana itu semua alat bukti itu kedudukannya sama dan tidak ada yang satu yang lebih kuat. Baik, jadi semua sama, saksi, ahli, surat, petunjuk semuanya sama. Pak Bambang, dari pembacaan tanggapan atas dalil tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan berdasarkan keterangan saksi katanya. Yakni Ayap dan juga Sudirman. Dan salah seorang dari saksi, Sudirman, mengaku jika mengenal Peggy memiliki tanda-tanda seperti tato bintang di tubuhnya. Nah, mengapa mereka ini tidak dihadirkan, Pak Bambang? Ya, ini salah satu kelemahan dari kepolisian ya. Ketika menghadirkan saksi-saksi, ini pun seperti yang disampaikan oleh Prof. Kudri tadi, ini terkait dengan kualitas kesaksian gitu. 1 atau lebih atau 100 saksi ketika kualitasnya tidak memenuhi syarat, tidak kompeten, tentu ini akan bisa diabaikan oleh majelis hakim seperti itu. Makanya ketika ini tidak dihadirkan, ini menjadi blunder juga bagi kepolisian bagaimana seseorang yang memberikan kesaksian kemudian tidak bisa dihadirkan dalam sidang seperti itu. Dan itu pun juga sangat bias ya, karena dalam peristiwa pembunuhan itu bagaimana seseorang saksi yang keterlibatan Peggy di dalam peristiwa itu di mana kesaksian itu bahwa ciri-ciri itu apakah berkaitan dengan proses peristiwa pembunuhannya itu sendiri seperti itu. Ini makanya kalau kita melihat sidang kemarin nyaris saksi-saksi maupun alat bukti lain terkait dengan surat alat bukti formil seperti surat identitas, kemudian sidik jari yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat ini sangat lemah sekali. Kapan bukti formil itu diambil misalnya terkait dengan foto, kemudian terkait dengan identitas, terkait dengan sidik jari. Hal-hal seperti itu tentunya juga harus berkaitan langsung dengan peristiwa. Apakah ada sidik jari Peggy Setiawan di alat untuk memukul korban misalnya seperti itu. Ini kan selama ini tidak pernah terungkap gitu. Makanya kapan sidik jari itu diambil itu sangat-sangat penting sekali. Makanya tadi keyakinan saya di awal, karena banyak celah, banyak kelemahan terkait alat bukti yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat di persidangan kemarin, kemungkinan saya meyakini gugatan ini akan diterima oleh majelis seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang dan juga Bang Kudri. Kita akan jeda dulu sejenak, Bapak-bapak. Baik, pemirsa, kita akan jeda dulu. Dialog NTV Prime akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog NTV Prime. Pemirsa, pada hari Rabu 3 Juli kemarin, sidang pemeriksaan saksi dari kuasa hukum Peggy Setiawan
menghadirkan Dede Kurniawan, teman dekat Peggy atau teman kecil Peggy, kemudian juga dihadirkan Suharsono alias Bondol, yakni teman kerja Peggy, beserta Agus dan Riana yang merupakan pemilik rumah yang dibangun Peggy dan juga Rudiana, serta seorang saksi ahli yaitu Profesor Suhandi Cahaya. Nah, kami akan hadirkan salah satu statement yang disampaikan oleh saksi Suharsono alias Bondol. Saksi tadi kan saksi mengatakan kalau saksi itu kan diantar oleh Peggy Setiawan, si Rogi ke naik angkot ya. Iya. Ya. Setelah itu dalam perjalanan saksi kan si Peggy Setiawan sama adiknya kan pulang ke tempat bedeng tempat proyek itu kan. Iya. Sementara saksi ke Cirebon. Iya. Sampai di sana jam 11. Iya. 11 ngelihat kerumunan orang kan gitu kan. Katanya ada kecelakaan tunggal, gitu kan infonya kan? Iya. Ya, setelah itu maksud saya tanya, saksi tahu nggak kalau besok paginya Peggy Setiawan masih ada di Bandung? Masih. Ada di Bandung? Masih ada di Bandung? Masih. Nggak ada di Cirebon? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Berarti saksi tahu persis nggak ada si Peggy Setiawan di Cirebon pada malam habis kejadian itu? Iya. Oke, baik, terima kasih. Ya, Pak Bambang, tadi kita baru saja mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat kembali statement yang disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Salah seorang dari saksi adalah Suharsono alias Bondol yang menyatakan jika ia bersama-sama dengan Peggy dan Peggy, ia yakin Peggy tidak berada di lokasi pembunuhan berdarah itu pada saat kejadian pidana tersebut terjadi. Apakah statement yang disampaikan saksi Bondol ini menurut Anda bisa meyakinkan hakim? Ya, saya rasa apa yang disampaikan saksi-saksi yang dibawa oleh pemohon sangat kuat sekali ya, karena memang kesaksian itu Peggy kesaksian langsung gitu. Peggy berada di Bandung dan dia bersama dia seperti itu. Jadi kesaksian langsung sangat berbeda sekali dengan kesaksian yang disampaikan oleh termohon gitu. Karena dalam peristiwa tersebut mereka tidak menyaksikan Peggy secara langsung terkait dengan peristiwa pembunuhan itu gitu. Ini yang memperlemah dari kesaksian termohon seperti itu, Mona. Bang Kudri, menurut Anda bagaimana kehadiran atau pernyataan saksi-saksi ini? Ya, saya kira diajukannya saksi ini secara substansi mungkin bisa dikatakan benar. Tetapi secara formil ini saya kira bukan tempatnya untuk mengajukan saksi yang meringankan, saksi adi charge. Karena perkara ini adalah pra-peradilan, bukan mengenai pokok perkara. Ya, jadi kan kalau yang dihadirkan itu bahwa mereka itu menyaksikan bahwa si Peggy itu tidak di tempat kejadian pada hari dan jam ya yang terjadi, tetapi dia ada di tempat lain. Itu kalau berguna, kalau itu pemeriksaan di pokok perkara. Nah, di dalam hal ini kan sebenarnya yang dimasalahkan ini apakah penetapan Peggy sebagai tersangka itu sah atau tidak? Ya, nah kalau kalau saksi yang diajukan itu ya adalah yang menyaksikan bahwa betul bahwa ketika polisi pertama tanggal 30 atau tanggal sekian Agustus atau September tahun 2016 bahwa si Peggy itu tidak ada di situ. Ya, kalau itu saya kira bermanfaat. Artinya bahwa prosedur yang dilakukan oleh Polres ya pada waktu itu belum sampai ke Polda, ya kan? Itu tidak tepat, tidak sesuai dengan itu karena petugas itu tidak memperlihatkan surat identitas yang mereka datang, tidak memperlihatkan surat perintah pemanggilan, ya atau ini. Jadi kemudian juga kita tahu pada saat waktu itu diadakan penggeledahan dan penyitaan tanpa didasari surat izin dari pengadilan untuk penyitaan, ya. Dan kalaupun ada penyitaan tidak ada berita acara penyitaan. Nah itu kalau itu saksi yang diajukan saya kira bermanfaat ya untuk untuk pra peradilan ini. Tetapi mungkin ini strateginya dari penasihat hukum
pemohon untuk memberikan image, ya. Jadi ini karena ini dianggap suatu katakanlah merupakan taktik pemenangan perkara. Jadi ini penasihat hukum dari ini ingin membuat opini bahwa sebenarnya secara substansi, ya kan, Peggy itu tidak bersalah. Nah, tapi itu kan hanya opini sepada kita tahu bahwa pra peradilan itu adalah mengenai prosedural, ya, di tahap penyidikan dan penuntutan, ya, apakah administrasinya, bukti-buktinya sesuai dengan ketentuan ini. Tetapi saya kira ini adalah satu fakta untuk mengungkapkan kepada publik bahwa sebenarnya ada sesuatu yang janggal di dalam pemeriksaan ini. Tapi itu saya kira di luar dari forumnya pra peradilan. Saya kira pendapat saya. Jadi menurut Bang Kudri adalah di sidang pra peradilan sebaiknya ditampilkan bukanlah keberadaan Peggy Setiawan, ya, karena itu ranahnya di sidang pokok perkara. Tapi kalau di sidang pra peradilan sebaiknya ditampilkan bagaimana administrasi, bagaimana tidak ada pemanggilan, tidak ada pemeriksaan, kemudian hanya ujuk-ujuk ditangkap, kemudian ditahan begitu. Nah, seperti apa? Saya kira lebih bermanfaat kalau dihadirkan kakaknya Peggy, orang tuanya Peggy pada waktu itu, ya kan? Nah, jadi sebenarnya bahwa Peggy itu sebenarnya identitas awalnya itu sudah diketahui. Tetapi kan kita tahu di dalam putusan itu dikatakan buron, ya kan? Tanpa ada identitas, ya, nama katakanlah Peggy alias Peron, usia berapa tahun, alamat di mana, itu kan. Nah, tapi yang ditampilkan itu kan ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik itu kan bisa tidak tepat gitu. Jadi kembali kepada kesaksian, saya kira kalau misalnya saksi itu yang dihadirkan itu orang tuanya atau katakanlah RT RW ya setempat yang menyaksikan bahwa waktu penggeledahan itu tidak disaksikan. Karena menurut aturannya kalau kepolisian atau penyidik ingin melakukan penggeledahan, dia akan harus meminta saksi orang dari sekitar itu, paling tidak RT atau RW gitu. Jadi saya kira ini lebih bermanfaat. Tetapi kan sebenarnya yang dimasalahkan oleh pemohon ini sebenarnya penetapan Peggy sebagai tersangka itu tidak cukup bukti. Nah, sebenarnya kan kita tunggu ini sebenarnya Polda ini mempunyai bukti apa sih? Kita pikir ada misalnya ada CCTV atau ada foto, tetapi ini kan semuanya bukti-bukti yang ada. Bahkan putusan itu sebenarnya bukti post factum, bukan bukti yang ada sebelum kejadian atau pada saat kejadian atau beberapa saat kejadian. Tetapi ini kan putusan yang ada jauh setelah terjadi dan itu putusan pengadilan. Nah, jadi saya supaya mau menekankan lagi bahwa yang dibacakan oleh kuasa hukum Polda itu bukan kesaksian, bukan alat bukti saksi, tetapi adalah bukti surat, alat bukti surat yang isinya mengenai kesaksian orang-orang gitu. Jadi harusnya dari pihak keluarga ya pada saat penggeledahan yang dilakukan kepolisian di rumah dari Ibunda Peggy Setiawan seharusnya bisa menghadirkan saksi Ibunda Peggy yang menyatakan tidak mendapatkan surat penggeledahan ataupun surat penggeledahan dan penyitaan dari pihak kepolisian, begitu ya Bang Kudri ya? Iya, betul. Ya. Tapi mereka menyatakan dari pihak tim hukum Peggy Setiawan juga menyatakan jika memang ciri-ciri yang ada di DPO ini tidak sesuai dengan ciri-ciri kliennya, Bang. Itu juga mereka sampaikan di sidang. Ya, apalagi ciri-ciri fisiknya tidak sama. Tetapi sebenarnya DPO itu kan mestinya nama lengkap alias, ya, usia, ya, tempat tinggal,
Ya itu yang pasti. Tapi memang ya kalau di dalam satu peristiwa ya kepolisian itu juga tidak bisa tahu nama seseorang ya, alamat seseorang itu bisa kita mengerti. Tetapi dalam kasus ini kan penyidik itu sudah mendatangi ke rumahnya Peggy. Jadi yang dibilang Peggy Setiawan itu adalah yang Peggy yang sekarang, dan dibuktikan juga misalnya ada ijazah, raport, ya saya kira memang Peggy Setiawan ini adalah Peggy Setiawan yang sekarang ini, walaupun dikatakan dipanggil Robi atau siapa itu nggak masalah. Yang penting secara formil Peggy Setiawan ini adalah Peggy Setiawan yang sekarang yang menjadi tersangka dan menjadikan pemohon, ya kan. Cuman masalahnya apakah Peggy Setiawan ini yang dimaksud di dalam Peggy alias Peron di dalam putusan itu, dan yang putusan itu kan berdasarkan keterangan 8 orang itu. Apa betul yang Peggy alias Peron ini adalah Peggy Setiawan? Itu kan satu masalah, ya kan, karena di dalam putusan itu tidak menyebutkan siapa identitasnya Peggy alias Peron itu. Jadi saya kira ini yang menjadi pertanyaan publik gitu. Ya, tapi Bang, di sidang juga hakim sepertinya tidak menghentikan kehadiran saksi-saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kan Anda menyebutkan jika saksi-saksi ini yang membenarkan tidak ikut sertaan Peggy Setiawan atau Peggy Setiawan ada di Bandung ini sebenarnya harusnya dihadirkan di sidang pokok perkara, bukan di sidang pra-peradilan. Tapi Hakim Eman Sulaiman sepertinya juga membiarkan saja. Apakah itu tanda-tanda, Bang? Oh, bukan. Hakim itu tidak melarang saksi yang dibawa oleh para pihak maupun ahli itu ya. Nanti hakim itu kan akan menilai mana yang bisa dipakai yang ini gitu ya. Jadi hakim yang kalau hakim yang bijaksana tentu diberikan kesempatan, bukan ini bahwa tanda-tanda bahwa hakim akan mengabulkan, tidak bukan. Tetapi siapapun yang memberikan saksi sejauh bahwa memang saksi itu akan memberikan keterangan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan boleh. Hanya apakah yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan itu relevan dengan pra peradilan itu soal lain. Gitu. Oke, Pak Bambang, kenapa polisi melakukan hal ini, menangkap dulu baru mencari-cari barang bukti? Kenapa seperti ini? Ini yang menjadi keprihatinan kita semua ya kan. Bagaimana SOP di kepolisian itu tidak dilakukan dengan benar gitu. Seseorang yang ditetapkan tersangka oleh kepolisian itu tentu memiliki konsekuensi yang sangat besar gitu. Makanya ketika kepolisian menetapkan tersangka ini harus benar-benar berhati-hati gitu. Makanya kalau tentu kita akan melihat bagaimana proses ini dilakukan 8 tahun yang lalu, proses penyidikan itu dilakukan 8 tahun yang lalu. Ketika kepolisian sudah mendatangi kediaman Peggy Setiawan, sudah membawa 2 sepeda motornya, tetapi tidak melakukan pengejaran pada Peggy Setiawan, ini tentu akan memunculkan tanda tanya besar. Gitu. Saya melihat mengapa ini seringkali terjadi, kepolisian melakukan hal seperti itu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang tidak objektif yang dilakukan oleh kepolisian. Banyak unsur-unsur subjektivitasnya yang lebih menonjol yang dilakukan oleh kepolisian. Gitu. Ketika mereka ini ditetapkan tersangka, 8 orang bahkan 11 ditetapkan tersangka. Ini kalau kita melihat prosesnya diawali dari mereka ditangkap lebih dulu, kemudian laporannya baru menyusul. Ini tentu sudah cacat sejak awal, gitu, cacat formil sejak awal. Gitu. Makanya ketika kemudian BAP 8 orang itu ditarik, akhirnya 3 orang ini mereka akan kepolisian kesulitan. Gitu. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Mengapa kepolisian seringkali melakukan hal seperti itu? Tanda tanya besar tentu muncul di benak publik. Apakah ada intervensi terkait dengan penyelidikan kepolisian? Makanya kalau ini nanti Peggy Setiawan ini permohonan Peggy Setiawan ini diterima, tentu akan memunculkan lagi tanda tanya. Siapa sebenarnya otak dari pelaku pembunuhan Vina dan Eki ini 8 tahun yang lalu.
Makanya ini akan terus berkembang pasca pra peradilan ini seperti itu. Oke Pak Bambang, tim kuasa hukum Polda Jabar menyatakan jika ijazah ini bisa dijadikan atau sah jadi alat bukti. Menurut Anda bagaimana? Iya, kaitannya dengan peristiwa pembunuhan itu apa gitu loh. Ijazah, foto yang kemarin disampaikan oleh Kadif Humas, foto di kondangan, ini apa kaitannya dengan peristiwa itu? Tentu akan lebih kuat bila ada CCTV misalnya yang memperlihatkan sosok seperti Peggy di saat peristiwa itu terjadi. Ini tentu akan kuat. Kalau sekedar identitas ya pasti akan cocok gitu loh. KTP, ijazah, kalau dengan Peggy yang sekarang ditersangkakan, ini tentu akan cocok gitu. Makanya tidak bisa kepolisian melakukan cocokologi untuk menetapkan tersangka itu. Pak Bambang, menurut Anda kenapa pihak kepolisian tidak mau mengeluarkan bukti CCTV? Ataukah mereka tidak punya? Atau mereka punya? Harusnya punya ya, tetapi seringkali yang muncul kawan-kawan di kepolisian ini lebih menutupi atau kemudian menghindari hal seperti itu. Makanya ada semacam pemaksaan terkait dengan peristiwa ini, penetapan tersangka dalam peristiwa ini. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Kalau ini benar-benar pra peradilan ini diterima, nanti akan muncul konsekuensi lebih lanjut gitu. Harapan saya sih kemarin kasus ini diambil alih oleh Polda Jawa Barat, ini memperbaiki penyelidikan 8 tahun yang lalu, tetapi fakta-fakta yang terjadi sekarang malah meneruskan kesalahan. Oke, jadi penetapan tersangka terkesan maksa dan juga bukti juga maksa banget gitu ya, diada-adakan gitu. Bang Kudri, apakah lazim kalau DPO itu bisa direvisi? Bang, karena sebelumnya ada 3, kemudian jadi 1, dan 2 dianggap fiktif. Menurut Anda? Oh, bisa saja direvisi. Jadi begini, DPO itu kan ada beberapa tingkatan. Bisa DPO di dalam penyelidikan, DPO di dalam pemeriksaan atau penyidikan, DPO dalam pemeriksaan persidangan, atau DPO dalam eksekusi. Ya, bisa juga orang waktu proses persidangan dia ikut, ketika putus dia lari gitu loh, ya kan, karena dia tidak ditahan. Jadi DPO itu kita bisa lihat ada macam-macam DPO. Nah, DPO itu juga bisa direvisi mengenai jumlahnya, itu bisa saja. Tetapi kan yang menjadi katakanlah kejanggalan itu karena putusan pengadilan menyatakan DPO itu kan 3 orang. Kemudian karena putusan pengadilan itu dia mengambil keseluruhan pendapatnya penuntut umum. Penuntut umum itu mengambil seluruh data-data yang ada di dalam berkas perkara yang disiapkan oleh penyidik. Nah, jadi ini kan terus diikuti kesalahan-kesalahan itu loh. Nah, sekarang dikatakan misalnya direvisi menjadi 1. Sekarang apa dasarnya? Karena dasarnya itu kan putusan pengadilan. Kecuali ada fakta baru yang bisa mematahkan itu. Tetapi akan sulit karena fakta yang dikemukakan oleh hakim itu adalah fakta persidangan. Yang bisa mematahkan fakta persidangan itu adalah putusan, ya, putusan yang lain. Jadi putusan hakim itu hanya bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Tidak bisa putusan pengadilan itu diignore ya oleh penyidikan, itu tidak bisa gitu loh. Nah, jadi mengenai buron ini ya kan bisa saja itu dirubah. Tapi dalam konteks ini yang akan saya mau sampaikan ya kan, bisa saja dalam pra peradilan ini sebenarnya taktik dari penasihat hukumnya Peggy ingin mengetahui sebenarnya penyidik itu punya bukti apa yang sekarang.
Kalau misalnya bukti yang dipakai sekarang untuk untuk menetapkan Peggy, katakanlah misalnya permohonan gugatan pra-peradilan itu ditolak, ini kan perkara akan berlanjut ke pengadilan. Tetapi penasihat hukum ini sudah tahu sebenarnya bukti yang dimiliki oleh penyidik itu apa gitu loh. Ini kan satu taktik juga, banyak juga ya pra-peradilan itu dilakukan oleh penasihat hukum bukan semata-mata untuk membatalkan penetapan tersangka atau meminta SP3, bukan, tetapi ingin mengorek sebenarnya penyidik ini punya bukti apa. Ya kan kita tahu selalu kan penyidik itu nanti di pengadilan, nanti kita di pengadilan akan kita jelaskan. Tetapi setelah kita sampai di pengadilan, loh sekarang ya buktinya itu kan tidak ada yang signifikan, buktinya yang itu juga gitu loh. Ya, jadi kita pikir yang seperti saya katakan tadi ada bukti baru yang bukan yang ini. Nah, jadi begitu. Baik, terima kasih responsnya, ya, Bang Mbak, itu. Kudri. Kita akan ngobrol lagi setelah jeda berikut. Kita akan break dulu, Pak Bambang. Baik, pemirsa. Dialog NTV Prime akan segera kembali usai pesan-pesan berikut ini. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan NTV Prime. Di sesi dialog kali ini kita akan lanjutkan perbincangan. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda untuk melihat kembali pernyataan yang disampaikan oleh Hakim Eman sebelum sidang ditutup pagi ini. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon. Tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Amin. Ya Bang Kudri, Pak Bambang, kita melihat jalannya sidang dari hari pertama sampai hari kelima ini ya. Melihat dari gerak-gerik Hakim Eman selama memimpin sidang, mungkin Pak Bambang dulu. Kira-kira pro mana nih? Ya kalau secara objektif Hakim akan menerima apa yang disampaikan pemohon ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, 1% itu bisa membalik keadaan gitu loh. Karena seperti yang disampaikan oleh Hakim tadi bahwa ini untuk kepentingan yang lebih besar, ada kepentingan Indonesia. Artinya ada kepentingan-kepentingan lain yang mungkin tidak membuat kehebohan yang lebih besar. Kemudian juga terkait dengan citra lembaga negara, yakni kepolisian. Ini yang 1% yang bisa membalik dari apa yang disampaikan kecenderungan Hakim di awal persidangan seperti itu. Makanya kita tetap berharap bahwa Hakim akan objektif. Kalau objektif ya 99% terkait dengan pra-peradilan ini apa yang diajukan oleh pemohon akan diterima seperti itu. Bang Kudri, menurut Anda akankah ada 1% kejutan itu atau sepakat dengan Pak Bambang 99% menang? Karena memang selama ini kan kita tahu ya ada konotasi negatif terhadap wajah hukum kita, yang dimana kerap dituding tajam ke atas, tumpul ke bawah. Nah, tapi kasus ini sudah menyita begitu besar perhatian publik. Ya, kalau kemungkinan ya bisa saja gitu ya. Tapi itu kan melawan arus pendapat banyak orang gitu ya, pada kali gitu ya. Ya, jadi kalau Hakim dibilang saya nggak punya kepentingan, dia memang harus dia tidak mau punya kepentingan dong. Hakim itu berdiri untuk hukum dan keadilan. Ya kan bukan untuk para pihak, jadi wajar. Nah tapi kalau ditanya gestur atau ininya ya sulit kita bisa duga. Tetapi dari balik kata-kata bahwa saya tidak punya kepentingan, sepertinya Hakim ini ingin melepaskan ada tekanan gitu loh. Ya kan, dengan tanpa sadar dia ngomong begitu ya. Sebenarnya nggak usah ngomong begitu ya. Memang dia harus objektif gitu. Tetapi kayaknya sepertinya Hakim ini tanpa di bawah alam sadarnya dia mengatakan saya tanpa ada kepentingan. Artinya selama ini ada yang menekan dia gitu loh. Itu saya kira gitu.
Wah, Bang Kudri dari pakar hukum pidana bisa jadi pakar hukum psikolog nih, pakar psikolog nih ya, bisa melihat gesture dari si hakim. Begini, ya bukan soal gestur, soal ini ya. Tetapi kan kita yang di dunia itu, yang itu kan tahulah ya kan, hakim itu memang harus bertindak objektif gitu loh. Tetapi ada 1-2 kata yang sebenarnya kita tahu bahwa itu ya kita merasa lah itu karena indera keenam ya. Saya kira Pak Bambang ya. Ini, ya kalau menurut Anda lebih besar ya, Bro. Kepentingan yang lebih besar yang disampaikan oleh hakim tadi yang kita membuat tanda tanya gitu loh. Kepentingan apa yang lebih besar? Kepentingan negara atau kepentingan penegakan hukum seperti itu? Kalau kepentingan penegakan hukum seharusnya cukup hakim menyatakan bahwa kita akan memutus secara objektif. Seperti itu ya, Prof. Tapi ya, Pak Bambang, Bang Kudri, kalau nggak salah ingat ya, di hari kedua, ini ketika audiens bersorai, ketika riuh gitu ya, Hakim Eman sempat menyatakan diam, tidak usah tepuk tangan. Saya juga sebenarnya mau tepuk tangan, tapi saya tahan. Kalau Bapak-Bapak ingat, apa itu maksudnya, Pak Bambang? Ya, itu secara implisit yang mengatakan bahwa 99% tadi apa yang disampaikan oleh pemohon itu cocok dengan saya gitu. Ketika kemudian hari ini dia menyampaikan bahwa saya akan bertindak secara objektif, tidak ada tekanan-tekanan atau tidak membawa kepentingan-kepentingan, ya akan muncul persepsi bahwa ada kepentingan yang sedang dipertimbangkan oleh hakim. Kepentingannya apa? Bisa jadi tidak membuat kehebohan yang lebih jauh untuk kepentingan lembaga negara atau kemudian kepentingan negara dan yang lain-lain. Itu yang 1% yang memungkinkan kondisi ini bisa terbalik seperti itu. Oke, kalau Bang Kudri, Anda kan pakar hukum pidana, tapi juga sepertinya Anda ahli psikologi nih. Dari statement Hakim Eman itu gimana, Bang? Ya, saya kira begini, itu saya bukan ahli psikologi, tapi kita kan melihat perilaku para aparat hukum ya. Ya artinya penegak hukum juga pengacara gitu juga ya, termasuk ya catur wangsa itu kan, dari catur wangsa itu pengacara juga, jadi polisi, penuntut umum, hakim dan pengacara itu kan pelaku ini gitu. Jadi kita tahu lah ya tindak tanduk bahasa tubuh dan ada kata-kata yang tanpa disadari ya, ini kan bukan saya ahli psikolog ya, bukan ya, itu tapi kita lihat ya kenapa hakim itu sampai mengucapkan begitu. Kalau dia bilang kita tunggu aja putusannya, kita ini kan gitu. Itu kan kita tahu memang menurut undang-undang kekuasaan hakiman, hakim itu harus memutus berdasarkan keyakinannya dia gitu loh. Tetapi keyakinannya dia ini kan tanpa sadar dia perlihatkan gitu. Apalagi bilang kalau mau tepuk tangan, ini kan juga sebenarnya itu kita anggap juga sebenarnya tidak boleh lah ya, hakim itu kan tidak boleh menunjukkan perasaannya marah. Tapi kan kita suka lihat hakim suka marah-marah, udah kamu ngaku aja lah kayak itu kan mestinya hakim itu nggak boleh melakukan. Cuman hakim kan orang juga manusia juga, dia suka kesal. Nah, termasuk Pak Eman ini, dia manusia juga, tanpa sadar dia mungkin ada empati gitu loh. Dia melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi begitu. Oke, kalau kita berandai-andai misalnya gugatan ini dikabulkan oleh hakim, kira-kira apa konsekuensinya Pak Bambang untuk pihak dari termohon? Ya, konsekuensinya yang pasti Peggy Setiawan akan bebas dan bagi kepolisian tentu akan mengulang lagi penyelidikan terkait siapa yang sebenarnya otak dari pembunuhan itu, karena dari 3 DPO Peggy Setiawan saja yang sudah ditangkap, dan kemudian Peggy Setiawan ini pun pra peradilannya diterima, artinya proses yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ini sudah gagal seperti itu. Artinya kepolisian harus membuka penyelidikan kembali, dan ini bisa menjadi novum bagi 8 orang yang sudah terpidana, karena 11 orang ini kan saling berkaitan. 11 orang yang menjadi tersangka ini berkaitan, 3 di antaranya DPO ini. Kalau 3 DPO ini tidak ditangkap dan ternyata gagal, artinya ini menjadi bukti baru
untuk mereka mengajukan PK seperti itu. Oke, jadi selain banyak kerjaan nanti di belakang, lalu apakah marwah dari otoritas penegak hukum ini akan tercoreng, Pak Bambang? Tentunya demikian ya. Harapan saya sih sebenarnya Polda Jawa Barat kemarin itu melakukan perbaikan terkait penyelidikan 8 tahun yang lalu. Tetapi sampai sekarang sepertinya masih meneruskan kesalahan-kesalahan gitu loh. Makanya sangat disayangkan sekali sih proses ini sampai bertele-tele dan kemudian semuanya belum disampaikan secara transparan dan objektif seperti itu. Baik, terakhir Bang Kudri, akhir dari peradilan Peggy, menangkah? Silakan dijawab singkat aja, Bang Kudri. Ya, jadi begini, sejak diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, maka sebenarnya bagi penyidik, apakah itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK, itu harus hati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sebab kalau mereka salah dan dibawa ke peradilan dan ternyata permohonan pra-peradilan itu dikabulkan, maka sangat sulit ya buat penyidik untuk melakukan penyidikan baru. Karena menurut perma tersebut bahwa penyidik dapat melakukan penyidikan kembali sejauh ada bukti-bukti baru yang tidak pernah diungkapkan dalam perkara yang terdahulu. Jadi ini kan akan sulit. Nah, jadi kalau betul Peggy ini permohonan pra-peradilannya dikabulkan, kemungkinan besar ke penyidik itu kan akan sulit untuk menetapkan Peggy itu sebagai tersangka kembali gitu loh. Nah, itu buat dari seginya Peggy. Nah, saya sependapat dengan Pak Bambang tadi, ini akan membawa akibat ya terhadap perkara yang yang terdahulu. Terpidana sebelumnya. Walaupun karena ada satu masalah sedikit, karena para terpidana ini udah mengajukan gerasi. Gerasi itu mengakui. Tetapi kan sebenarnya kita tahu bahwa kenapa orang minta gerasi? Karena semata-mata bukan karena dia mengakui. Dia mengharapkan supaya jangan dihukum seumur hidup. Mungkin saja Presiden itu mempunyai hati supaya jangan di seumur hidup. Nah, tetapi walaupun misalnya kayak demikian, kalau misalnya ada hal yang sangat luar biasa, saya kira Mahkamah Agung bisa menerima pengajuan PK kembali. Karena ada dua putusan yang berbeda. Demikian. Baik, terima kasih Pak Bambang Ruminto, pengamat kepolisian ISES, dan juga Bang Kudri Sitompul, pakar hukum UI, telah bergabung bersama kami di Dialog NTV Prime. Kita akan nantikan seperti apa hasil putusan hakim pada hari Senin mendatang. Baik, pemirsa, sekian Dialog NTV Prime hari ini. Kita akan kembali dengan NTV Prime yang akan dibawakan oleh rekan saya Eliza Hasan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.